Apakah kamu sudah lulus S1 dan ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 tapi terhalang karena biaya? Dapatkan beasiswa menjadi solusinya. Kini, Online Scholarship Competition hadir untuk kamu yang ingin lanjut S2 dengan beasiswa bersama 11 kampus favorit dengan 80 beasiswa. 100% bebas uang pangkal, bebas uang semester selama 4 semester, dan sertifikat pemenang. Daftar sekarang juga di osc.medcom.id. Dapatkan info lebih lengkap di akun Instagram dan TikTok @beasiswaosc. Lanjut S2, sekarang saatnya. Anda kembali di Newsline, pemirsa. Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF bersama medcom.id dan Media Group Network mengadakan pembukaan pendaftaran beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC. Beasiswa OSC merupakan kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia. Pendaftaran beasiswa OSC untuk jenjang S2 resmi dibuka pada 9 Februari 2023 dan dibuka hingga 12 April mendatang. Tahun ini tersedia 80 beasiswa untuk studi S2. Peserta dapat memilih 11 perguruan tinggi swasta unggulan di 5 kota, yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Melalui program OSC ini diharapkan dapat mencetak mahasiswa-mahasiswa yang unggul. Ya pemirsa, lantas apa saja syarat pendaftaran OSC 2023 serta bagaimana mekanisme pendaftarannya? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Sekretaris Surya Edukasi Bangsa Foundation, Hervindo Satria Gading. Selamat siang, Mas Vindo. Selamat siang, Jason. Terima kasih sudah bergabung. Selain ada Mas Vindo, juga bergabung bersama kami Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Andi Andriansyah melalui sambungan virtual. Selamat siang, Prof. Andi. Siang, Mas Jason. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Mungkin pertama-tama saya mau ke Mas Hervindo dulu. Ini kan kalau kita lihat OSC adalah program beasiswa online yang selalu konsisten diselenggarakan setiap tahunnya. Dan tahun ini kembali diselenggarakan lagi. Betul. Ini pendaftarannya buka sampai dengan bulan April. Dari kapan sampai kapan dan berapa banyak yang akan dibuka kesempatannya, Mas Vindo? Oke, kita memang merilis OSC S2 ini per 9 Februari kemarin, Jason. Hingga 12 April kita buka pendaftaran dan itu terbuka untuk seluruh yang mau kuliah S2. Hampir 2 bulan ini dibuka. Selama 2 bulan. Dan itu terbuka untuk karyawan ataupun tenaga pengajar tanpa batasan usia. Iya, kalau kita lihat juga tadi ada informasinya kan ada di 5 kota ya kalau tidak salah. Kampusnya tersebar di 5 kota. Ada berapa kampus, Mas Vindo? Ada 11 kampus, itu dari Jakarta ada, di Jawa ada gitu. Jadi memang tersebar. Di Bandung juga ada. Jadi peserta bisa tinggal pilih kampusnya mau apa, prodinya apa, tinggal pilih dan daftar. Oke, dari 11 kampus ini memang 11 kampus yang sudah bekerja sama dengan OSC setiap tahunnya atau memang ada tambahan-tambahan kampus baru lagi, Mas Vindo? Kebenaran yang ini sudah bekerja sama dengan kita sebelumnya. Jadi memang sudah punya pengalaman dengan OSC, dia sudah bekerja sama setiap tahunnya dan tahun ini kita merilis S2. Oke, nah ini yang juga akan kita tanyakan bersama dengan Rektor Universitas Mercu Buana, ada Prof. Andi. Prof. Andi, kalau kita melihat Mercu Buana ini kan nampaknya setiap tahun juga selalu ada dalam daftar PTS unggulan dari beasiswa OSC. Kenapa sampai dengan tahun ini masih turut aktif untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang yang mau melanjutkan pendidikan di sana? Ya, terima kasih Mas Jason. Pertama, kita sadar bahwa pemerataan pendidikan ini masih problematika di dalam bangsa kita. Masih banyak anak bangsa yang belum dapat menikmati dunia pendidikan tinggi. Setahu saya berdasarkan Kementerian Dalam Negeri, itu hanya hampir 2% saja yang mampu melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Apalagi jenjang perguruan tinggi dalam level strata 2. Tidak lebih dari 1% saja. Oleh karena itu kita bergabung bersama OSC dan Medco Group ini untuk dapat melakukan penyaringan kompetisi dalam bentuk online scholarship competition untuk mendapatkan calon-calon mahasiswa terbaik ya, yang didapatkan dari sebuah proses seleksi yang amat kompetitif sehingga mereka mampu mengenyam pendidikan di perguruan tinggi baik jenjang S1 ataupun S2, tapi harus di perguruan tinggi yang ternama dan juga bermutu dan unggul. Demikian. Ya, Prof. Andi, untuk di Mercu Buana ini sendiri, apa sebenarnya program-program studi yang dibuka dan kemudian ini menjadi prodi yang paling diminati ketika anak-anak atau mereka yang ingin minat terhadap OSC ini mendaftar di OSC 2023?
Oke, untuk ESC 2023 ini kami membuka di level strata 2 di 3 bidang program studi, ya, yaitu Magister Manajemen, Magister Teknik Mesin, dan Magister Teknik Sipil. Kami menganggap bahwa ketiga prodi itu pada saat ini merupakan trending dari pengembangan keilmuan. Program studi manajemen misalnya, hampir semua aspek bidang kehidupan ini sangat memerlukan kemampuan mengelola dan memanage sebuah institusi. Di sisi lain, kita juga memerlukan terus pengembangan konstruksi dan bidang-bidang sipil, yang oleh karena itu kita juga memberikan beasiswa di bidang Magister Teknik Sipil, serta jangan lupa teknologi mesin yang saat ini juga sedang kita kembangkan, misalnya mesin-mesin listrik, mesin-mesin kendaraan yang menggunakan daya listrik, itu juga kita kembangkan, sehingga kita juga membuka beasiswa ini pada program studi Magister Teknik Mesin. Iya, Prof. Andi, dalam mencari mahasiswa ini kan tentunya mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke Universitas Mercu Buana nantinya akan menjadi representasi kampus tersebut. Apa sebenarnya kriteria mahasiswa yang dicari untuk bisa masuk ke kampus Universitas Mercu Buana? Secara umum biasa, yaitu administratif, ya harus dilengkapi ijazah, kemudian juga transkrip S1, kemudian juga CV serta KTP. Kemudian kita mensyaratkan bahwa mahasiswa yang ingin mengambil program studi S2 harus berasal dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi. Kita menganggap ini sebagai sebuah dasar dan syarat penting agar bisa mengikuti program ini. Dan yang terpenting yang terakhir, Mas Jason, adalah IPK. IPK S1-nya harus minimal 3,5. Dan sehingga kami berharap SDM yang nanti masuk dalam program ini juga SDM yang unggul dan siap untuk mengikuti program S2 ini, serta yang paling penting dapat lulus dalam tempo yang sesuai dengan perjanjian, yaitu 4 semester atau 2 tahun. Ya, lulus tepat waktu dan juga IPK-nya harus bertahan konsisten di atas 3,5 ya. Ini butuh komitmen tinggi untuk bisa mendapatkan beasiswa dan juga nanti melanjutkan pendidikan di sana. Kita akan tahan perbincangan ini. Prof. Andi, masih ada hal-hal yang saya ingin tanyakan lagi, terutama terkait dengan mekanisme juga. Nanti ya Mas Vindo bisa jelaskan bagaimana ketika misalnya masyarakat atau pemirsa Newsline yang berniat untuk S2, untuk kemudian bisa ikut program ini, berapa lama prosesnya kita akan bahas. Mas Vindo usai jeda berikut ini, pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline dan pemirsa kami lanjutkan informasi lagi sama Mas Vindo. Tadi kita bahas soal mekanismenya. Nah, kalau misalnya pemirsa Newsline, oh saya kayaknya mau nih S2 dapetin beasiswa OSC di kampus A, B, C, D. Kira-kira gimana sih Mas? Caranya, mekanismenya seperti apa? Sebenarnya caranya mudah, Jason. Yang penting sih cukup klik di osc.medcom.id. Di sana nanti akan ada profil kampusnya apa aja. Jadi ada 11 kampus, nanti peserta bisa pilih kampusnya apa aja. Lalu dia klik logonya. Nanti akan tampil tuh profilnya. Setelah itu akan adalah prodi-prodi yang disediakan. Nah, dari situ nanti peserta tinggal pilih, klik dan daftar. Seperti itu. Semudah itu aja kok. Oke. Semudah itu. Tapi kalau melihat persyaratannya ini kan juga banyak dan prosesnya setelah administrasi sudah terlampaui, proses-proses next-nya ada apa lagi itu Mas sampai kita dapat beasiswanya? Oke, setelah dia terdaftar dan terverifikasi sebagai peserta OSC, ada 3 tahapan seleksi. Apa aja tuh? Ada online test. Online test itu selama terhubung dengan internet, dia cukup lewat gadgetnya bisa. Ada 50 soal pilihan ganda. Mata pelajaran yang akan dia hadapi nanti. Lolos dari online test, dia bisa ketemu nanti tes seleksi berkas. Nah, ini yang unik di OSC gitu. Jadi dia daftar, isi form biasa, lalu ikutan online test, baru ngirim berkas. Mungkin kalau beasiswa umumnya, dia kasih berkas dulu baru bisa seleksi. Kalau ini tesnya dulu online dulu, ya? Baru seleksi berkas tahap kedua. Begitu lolos, baru nanti kita final test di psikotes ataupun wawancara. Nah, dari situ baru kita umumkanlah siapa pemenang dari beasiswa S2 ini. Nah, kalau biasanya kan yang mau nyari kampus, ini biasanya ada kampus prioritas sama kampus yang kira-kira bisa jadi pilihannya. Nah, kalau di OSI ini mereka langsung harus memilih satu atau bisa ada 2 gitu sih Mas? Jadi satu akun itu bisa pilih 2
2 program studi. Oke. Satu kampus. Satu akun, satu kampus dengan 2 program studi. Oke. Gitu. Kalau dia mau pilih 2 kampus harus punya 2 akun berarti. Oh, oke. Oh, tapi bisa ya untuk satu orang bisa 2 akun gitu ya. Tapi jangan salah, nanti pada saat online tesnya itu akan berbarengan tuh. Kita akan bagi 2 sesi. Misalnya ada 11 kampus, jadi kita akan bagi 2 sesi, 5 kampus dan 6 kampus. Oke. Nah, itu jangan sampai bentrok. Kalau ketika bentrok akan bingung nanti pada saat online tesnya. Betul harus dipastikan untuk kemudian tesnya ini tidak bentrok atau tidak bertabrakan begitu, satu prodi dengan prodi yang lain dan juga satu kampus dengan kampus yang lain begitu ya. Tapi sebenarnya pilihannya bisa asal punya 2 akun begitu ya. Yes. Oke, nah ini saya mau tanya juga ke Prof. Andi, kembali lagi ke Universitas Mercu Buana yang jadi salah satu kampus yang juga menyemarakan OSI 2023 menjadi bagian. Prof. Andi, apa sih sebenarnya prestasi-prestasi yang kemudian bisa dibanggakan dari anak-anak atau dari mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Universitas Mercu Buana ini? Oke, terima kasih. Untuk yang S1, kami memang melakukan pembinaan khusus, terutama memang seluruh mahasiswa yang masuk melalui jalur beasiswa, itu ada pembinaan khusus agar mereka dapat aktif, baik di organisasi kemahasiswaan, Ormawa, ataupun di lomba-lomba yang prestatif, baik lomba-lomba yang sifatnya akademik, ataupun lomba-lomba yang sifatnya non-akademik. Dengan demikian mereka memang kita pacu untuk berprestasi dan memberikan penghargaan baik buat diri mereka sendiri dan buat kita sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk yang S2 kita akan adakan juga pembinaan khusus karena untuk S2 ini programnya 3 semester adalah perkuliahan dan 1 semester adalah riset. Kami akan memberikan khusus pembinaan masalah riset. Sehingga mereka mampu melakukan riset dari mulai mendapatkan dan mencari serta mengidentifikasi problematika yang akan mereka lakukan penelitian, lalu memilih metodologi yang tepat bagi mereka, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang tepat dan mereka bisa ajukan sebagai sebuah tesis. Dan yang terpenting, Mas Yusran, kami sangat berharap hasil dari beasiswa ini nanti mahasiswanya mampu melakukan riset yang bermutu, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk keluaran penelitian yang memang dapat kita banggakan. Misalnya menjadi sebuah produk penelitian teknologi tepat guna, atau rekomendasi bagi sebuah perbaikan sosial di tengah masyarakat, atau sebuah jurnal yang diterbitkan di sebuah jurnal yang bermutu dan berprestasi. Baik, ini juga menjadi salah satu yang bisa dipertimbangkan atau menjadi pilihan referensi begitu ya bagi calon-calon mahasiswa S2 nantinya yang kemudian bisa tertarik atau memilih nanti Universitas Mercu Buana. Terima kasih Prof. Andi, Rektor Universitas Mercu Buana, Prof. Andi Adriansyah telah bergabung bersama kami dan juga Mas Vindo. Sekali lagi Mas, singkat saja boleh daftarnya sampai kapan batas pendaftarannya? Kita buka pendaftaran sejak 9 Februari sampai dengan 12 April. Ya, kalau mau submit bisa di mana Mas? Di osc.medcom.id. osc.medcom.id, semua informasinya bisa Anda akses di sana, dan bagi Anda yang ingin mengejar pendidikan hingga magister atau S2 bisa langsung akses informasinya di sana. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Newsline. Mewakili rekan-rekan yang bertugas dan juga rekan Vivi Aleida Yahya, saya Jason Sambo pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.